kelas D4 dengan NIM 2521010400037. Di sini saya membuat video tugas individu matkul sejarah perkembangan Islam dengan materi pendidikan Islam masa dinasti Umayyah. Jadi, dinasti Umayyah itu apa sih? Dinasti Umayyah itu merupakan kekhalifahan Islam kedua setelah Khulafaur Rasyidin yang berpusat di Damaskus, Suriah. Dinasti ini berdiri pada tahun 661 Masehi dan didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Berbeda dengan masa sebelumnya, dinasti Umayyah menerapkan sistem monarki atau turun-temurun, di mana kekuasaan diwariskan dalam keluarga. Jumlah khalifah selama masa pemerintahannya kurang lebih 90 tahun sih. Dinasti Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah, dimulai dari yang pertama itu ada Muawiyah bin Abi Sufyan dan berakhir pada Marwan bin Muhammad. Nah, masa kejayaan dinasti Umayyah itu mencapai puncak kejayaan pada masa beberapa khalifah utama berikut, yaitu yang pertama, Muawiyah membangun pemerintahan yang stabil setelah konflik. Yang kedua, menyusun sistem administrasi negara. Berikutnya, dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu melakukan reformasi besar dalam pemerintahan. Yang kedua, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Yang ketiga, mencetak mata uang sendiri. Selanjutnya, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu memperluas wilayah Islam hingga Afrika Utara. Yang kedua, membangun fasilitas umum seperti masjid dan rumah sakit. Yang keempat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu dikenal sebagai khalifah yang sangat adil. Yang kedua, memperhatikan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, mendukung pembukuan hadis sebagai bagian dari pendidikan Islam. Dan khalifah yang terakhir yaitu Hisham bin Abdul Malik, yaitu menjaga stabilitas politik dan ekonomi, melanjutkan pembangunan negara. Kaitan dengan pendidikan Islam. Pada masa kejayaan ini, pendidikan Islam tuh mengalami perkembangan penting, walaupun masih sederhana. Contohnya, yang pertama, penyebaran pendidikan. Itu seperti luasnya wilayah kekuasaan menyebabkan yang pertama, Islam tersebar ke berbagai daerah. Yang kedua, kebutuhan pendidikan semakin meningkat. Selanjutnya, bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Itu seperti kebijakan Abdul Malik bin Marwan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Itu dari khalifah yang kedua. Itu seperti mempermudah komunikasi, mempercepat penyebaran ilmu, menyatukan sistem pendidikan. Selanjutnya, perkembangan ilmu keislaman. Seperti mulai berkembang berbagai cabang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, yang di dalamnya itu ada nahwu dan shorof. Yang keempat, pembukuan hadis. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, hadis mulai dikumpulkan dan ditulis. Ini menjadi langkah penting dalam pendidikan Islam. Jadi hadis itu sumber kedua setelah Al-Quran. Yang kelima, lembaga pendidikan. Pendidikan dilakukan di tempat seperti kutab. Kutab
yaitu pendidikan dasar. Yang kedua, masjid atau pusat ilmu. Masjid bukan cuma untuk beribadah, tapi juga menjadi pusat ilmu. Yang ketiga, majelis ilmu atau diskusinya para ulama. Nah, kesimpulannya, dinasti Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah dari Muawiyah bin Abi Sufyan hingga yang terakhir Marwan bin Muhammad. Yang kedua, mencapai puncak kejayaan di bawah 5 khalifah utama, yaitu khalifah paling utama. Yang ketiga, memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan Islam, terutama dalam penyebaran ilmu, penggunaan bahasa Arab, terus pembukuan hadis. Meskipun masih sederhana, masa ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan pendidikan Islam di masa selanjutnya, yaitu masa Abbasiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.